Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Si jago merah melalap 2 rumah warga, seorang wanita tewas terbakar di dalam rumahnya. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Jalan Trans Sulawesi akhirnya terungkap. Warga di Kabupaten Pangkep digegerkan dengan penemuan seorang bayi baru lahir di teras rumah warga. Ya, bayi berjenis perempuan ditemukan di teras rumah seorang warga di Kabupaten Pangkep. Di dekat bayi yang tali pusar yang masih melekat, juga ditemukan tas berisi perlengkapan bayi dan susu. Penemuan bayi perempuan di teras rumah warga di Kampung Baru-Baru, Kabupaten Pangkep, Rabu dini hari menggegerkan warga setempat. Mulanya, pemilik rumah mendengar ada tangisan bayi di muka rumahnya. Ketika diperiksa, ternyata ada sesosok bayi yang dibungkus selimut. Di dekatnya didapati tas besar berisi perlengkapan bayi, termasuk susu bayi. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan karena tali pusarnya masih melekat. Itu kan saya baru ini bangun tidur gara-gara itu suara dengar tangis bayi, kira ke belakangku itu. Jadi saya keluar dari kamarku toh. Tapi di luar. Kaget kejut, kuntilanak kah atau apa? Jadi saya coba intip di situ lihat jendela itu. Dan itu baru pastikan ada di situ gedongan, ada juga tas di situ. Temuan bayi itu kemudian dilaporkan ke polisi dan untuk penanganan sementara, sang bayi dievakuasi ke Puskesmas Bonto Perak. Bayi tersebut kami bawa ke Puskesmas untuk perawatan intensif dan kami sudah menurunkan unit untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang kami duga tempat mereka bayi tersebut lahir. Polisi menyelidiki pelaku penelantaran bayi tersebut. Lantaran rumah tempat bayi ditemukan berada di persawahan dan jarak dengan rumah lainnya sekitar 500 meter. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Setelah kubu yang menolak tambang berdemo di kantor bupati, kini kubu warga yang menerima tambang pasir di muara Sungai Sadang di Kecamatan Duampanua mendatangi kantor Bupati Pinrang. Warga mendesak pemerintah daerah melanjutkan pembahasan untuk penerbitan rekomendasi perizinan tambang di muara sungai tersebut. Jika sebelumnya ratusan warga berdemo untuk menolak izin tambang pasir, kini giliran warga yang menyetujui beroperasinya tambang pasir mendatangi kantor Bupati Rabu lalu. Puluhan warga ini menyatakan setuju dengan adanya pembangunan tambang pasir di Desa Bababinanga dan Desa Salimpolo, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Justru puluhan warga ini mendesak pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan penerbitan rekomendasi izin tambang di muara Sungai Sadang di Desa Bababinanga. Mantan Kepala Desa Bababinanga mengaku warga sudah bersepakat dengan pihak penambang. Kenapa kita tidak memberikan peluang kepada perusahaan ini? Karena perusahaan ini ada perjanjian tertentu dengan kami yang selama ini menginginkan adanya perusahaan itu masuk. Binanga dengan Salipolo. Dan saya keberatan kemarin kalau warga Salipolo yang jauh dari dampak ikut hadir dalam demo itu. Mereka akan membenahi Desa Bawah Binanga dan ada MOU yang kami kawal. Ada perjanjian yang kami kawal dan diketahui oleh Pak PJ. Pak PJ itu tidak menyetujui, Pak. Dia hanya mengetahui perjanjian kami, masyarakat yang perusahaan. Pro kontra mengenai tambang pasir ini sudah terjadi sejak awal tahun 2018 lalu. Bahkan bentrok sempat terjadi antara warga hingga menyebabkan warga luka-luka. Jadi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Pinrang itu menerima semua aspirasi yang ada dari seluruh masyarakat. Karena kami tidak dalam kewenangan mengenai perizinan tambang. Sehingga aspirasi itu nanti kita sampaikan ke provinsi, nanti provinsi menyikapi itu. Kalau kita ya mungkin itu jalan tengah yang sangat bijak buat kami. Rencananya pasir yang ditambang di muara Sungai Sadang, Desa Bababinanga dan Desa Salipolo akan dibawa ke berbagai provinsi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan.
Sejumlah warga yang menolak menilai tambang pasir ini akan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan 10 kasus pelanggaran pidana Pilkada 2024. Tindak pelanggaran itu didominasi kepala desa dan aparatur sipil negara. Dalam Pilkada serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima banyak laporan dugaan kasus pelanggaran pemilu. Dari banyaknya laporan, sebanyak 10 kasus pelanggaran pidana telah dirampungkan oleh Bawaslu. Masing-masing kasus pelanggaran pidana Pilkada 2024 itu telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah setelah diproses di pengadilan. Sebanyak 2 kasus melibatkan kepala desa dari Luwu Utara, 1 kasus melibatkan kepala desa dari Toraja Utara, kasus pelanggaran pidana pilkada oleh 2 ASN dari Kabupaten Bone, serta masing-masing 1 kasus yang melibatkan oknum ASN dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Sinjai hingga Kabupaten Pindrang. 1 kasus yang melibatkan ASN dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diketahui melibatkan Kepala Samsat Makassar, yakni Yarham Yasmin. Kasus ini telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar dengan vonis hukuman 3 bulan penjara dan denda 4 juta rupiah. Dalam kasus ini, Kepala Samsat Makassar terbukti mengampanyekan salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan. Subjeknya, pejabat ASN ataupun kepala desa melakukan tindakan yang dianggap merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Hampir semua seperti itu, baik ASN maupun kepala desa. Itulah yang masuk di sidang melalui laporan masuk di Bawaslu, diproses di Sentra Gakumdu sampai di pengadilan. Pengadilan menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu diputuskan ingkrah sah dan meyakinkan. Yarham itu sudah putus. Ya, kasus di Makassar kemarin yang ditangani oleh Sentra Gakumdu Provinsi itu sudah putus di pengadilan negeri. Kategori pelanggaran pidana pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur tentang netralitas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.